Hai sahabat Seperti News, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dengan saya Yeskiel selaku reporter Seperti News menyapa Anda dengan informasi terbaru. Saat ini, SMA Negeri 17 Batam sedang mengadakan acara kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Bagaimana kelanjutannya? Yuk ikutin saya. SMA Negeri 17 Batam adakan kampanye OSIS. SMA Negeri 17 Batam menggelar kampanye OSIS pada 24 September 2024 yang dimulai pada pukul 7 hingga 9 pagi. Acara ini berlangsung dengan baik dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi beserta para guru SMA Negeri 17 Batam. Kegiatan ini menghadirkan 3 pasang paslon, calon ketos dan waketos yang merupakan seorang siswa-siswi dari SMA Negeri 17 Batam yang berisi ungkapan visi misi sebagai calon. Hai sahabat Seperti News, saat ini kita sudah bersama dengan 3 calon ketua OSIS SMA Negeri 17 Batam. Dimulai dari kiri dan paslon 01 dengan nama. Perkenalkan, nama saya Michael Areva. Selanjutnya dengan paslon 02. Perkenalkan, nama saya Christian Moses Marcelinus Limbong. Dan terakhir dengan paslon 03. Perkenalkan, nama saya Aldo Saputra. Saat ini saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada masing-masing paslon. Mohon dijawab secara berurutan. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa motivasi utama Anda untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS? Mohon dijelaskan. Motivasi saya untuk mencalonkan diri ketua OSIS karena kami punya visi adalah membuat sekolah kita inklusif dan mengembangkan minat dan bakat, dan saya juga mempunyai pengalaman dari SMP sampai SMA. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk paslon 02 untuk menjawab. Baik, motivasi saya sendiri ingin menjadi ketua OSIS. Saya ingin menambah wawasan saya, serta saya ingin menambah pengalaman pribadi saya dengan bergabung menjadi ketua OSIS, dan saya ingin melatih jiwa kepemimpinan saya, serta terakhir, saya ingin menciptakan event-event yang kreatif, unik, dan menarik di SMA Negeri 17 Batam. Baik, pada paslon 03 silakan untuk menjawab. Baiklah, motivasi untuk diri saya sendiri, saya ingin membawa perubahan di SMA Negeri 17 Batam yang sebelumnya menurut saya perubahan itu yang belum ada dilakukan, sehingga saya ingin memasuki jenjang yang lebih tinggi menjadi ketua OSIS dan serta melatih jiwa kepemimpinan saya. Dan juga saya ingin membawa perubahan seperti event yang menarik, unik, dan kreatif. Baik, terima kasih kepada para paslon yang sudah menjawab. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Pada saat kampanye tadi, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi selama kampanye tadi? Dan bagaimana cara Anda sekalian untuk mengatasinya? Sendiri pastinya di depan panggung duduk, jadi cara saya mengatasinya harus tenang, rileks. Baik, kepada paslon 02 dipersilakan untuk menjawab. Baik, mengenai tantangan pribadi saya sendiri pada saat kampanye tadi itu tentang mengenai strategi persaingan antar paslon, kemudian itu isu negatif dari para siswa dan siswi SMA Negeri 17 Batam, serta mental pribadi saya. Jadi cara saya mengatasinya itu mengenai mental, saya mencoba untuk tetap tenang dan rileks. Kemudian tentang isu negatif yang diberitakan oleh SMA Negeri 17 Batam itu, saya menghadapinya dengan lapang dada, dan kemudian mengenai tentang strategi strategi persaingan antar paslon itu saya mencoba memahami referensi dan saya bisa menjawab. Terima kasih. Baik, kepada paslon 03 dipersilakan untuk menjawab. Mungkin tantangan terbesar saya ketika kampanye tadi, tantangan terbesar saya itu rasa gugup serta rasa takut akan menyampaikan visi dan misi kami. Mungkin tidak hanya itu saja, tantangan terbesar saya juga menjadi lebih kurangnya rasa percaya diri saya ketika di depan audiens yang begitu ramai, serta kembali lagi seperti tadi rasa gugup saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Apa kesan Anda pada saat kegiatan kampanye tadi? Mohon dijelaskan secara konkret. Pesan saya sangat luar biasa. Karena mengapa? Karena saya first time untuk melakukan kampanye, pasti sangat menegangkan dan rasanya unik sekali, dan saya baru pertama kali ngerasainnya itu. Baik, dipersilakan untuk paslon 2 untuk menjawab. Baik, kesan saya pada saat kampanye tadi itu saya merasa lega dan senang karena saya sudah menyampaikan visi dan misi saya yang selama ini saya sudah latih berhari-hari. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir kepada paslon 3
persilakan untuk menjawab. Kita berbicara tadi tentang kesannya. Kesan saya tadi itu sangat kalau bisa saya bilang sendiri secara pribadi itu sangat menarik, unik, serta itu menjadi tantangan tersendiri buat saya karena saya. Selama kampanye OSIS, seluruh siswa dan guru menyimak visi misi dari calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Selain itu, calon waketos yang berbeda paslon akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh paslon yang diberikan pertanyaan secara debat ringan. Tidak hanya itu, seluruh siswa-siswi dan guru SMA Negeri 17 Batam juga diberikan kesempatan untuk mempertanyakan sesuatu kepada 3 calon paslon untuk menguji kelayakan paslon dalam memimpin OSIS SMA Negeri 17 Batam. Hai sahabat Seperti News, saat ini saya sudah bersama narasumber kami dengan Ibu Nani Mediawati, staf siswa. Saat ini Bu, saya akan menanyakan 3 pertanyaan mengenai kegiatan kita, yaitu tentang kegiatan kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Baik Bu, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Apa kesan utama Ibu terhadap kegiatan kampanye ini? Kesan Ibu sangat bagus dan sangat mendidik karena di situ siswa belajar untuk bersuara demokrasi ya. Jadi belajar berdemokrasi sebagai ketua OSIS juga belajar untuk sebagai pemimpin maka wajib menyampaikan visi dan misi yang jelas sehingga banyak yang tertarik untuk memilih mereka juga. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, menurut pandangan Ibu, apakah kampanye yang diadakan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu? Alhamdulillah lebih baik karena di SMK 17 selalu berinovasi dan merefleksi setiap kegiatan sehingga selalu lebih baik dan lebih baik lagi. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, seberapa efektif kegiatan kampanye ini dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya demokrasi di lingkungan sekolah? Sangat efektif. Kebetulan sekarang kan kurikulum Merdeka temanya adalah suara demokrasi. Disitulah bisa menyampaikan secara langsung apa yang pernah dipelajari dalam pelajaran PKN maupun di P5 tentang suara demokrasi sehingga bisa dilaksanakan bagaimana demokrasi yang sebenarnya. Baik Bu, terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Selamat siang. Terima kasih. Antusiasme siswa sangat terlihat selama kegiatan berlangsung. Mereka aktif bertanya dan menyimak visi misi dari masing-masing paslon. Selain itu, para guru juga ikut menyimak dan menyaksikan kegiatan tersebut dengan baik. Sorak meriah dari masing-masing pendukung paslon membuat suasana semakin ramai dan menegangkan. Ketika masing-masing paslon saling debat dengan visi dan misi mereka masing-masing. Setelah sesi tanya jawab selesai, Pak Ilham selaku pembina OSIS SMA Negeri 17 Batam memberikan arahan kepada siswa-siswi juga kepada guru-guru untuk memilih pilihan secara adil tanpa melihat dari segi agama, suku, dan ikatan pertemanan. Pak Ilham juga memberikan waktu kepada para paslon untuk mempengaruhi warga sekolah dalam memilih mereka. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Saya, Yeskiel selaku reporter dan seluruh jajaran tim yang bertugas pada saat ini izin pamit undur diri. Salam Seventeen News.